Mas. Bismillahirrahmanirrahim. HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, Ketua Dewan Nasihat PKPU, yang saya hormati Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Bapak A.M. Indro Priyono, beserta jajaran pengurus pusat dan daerah dari Sabang sampai Merauke, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet kerja, yang saya hormati yang mulia, para duta besar negara sahabat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perubahan dunia sekarang ini semakin cepat, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, perubahan itu sangat cepatnya. Satu masalah belum rampung, sudah ada masalah yang baru lagi. Inilah politik global yang sekarang ini terjadi. Perlambatan ekonomi global juga belum selesai. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia juga terus-menerus terjadi. Situasi ekonomi dunia belum pulih. Sudah ada perubahan baru lagi seperti kebijakan Amerika Serikat yang mungkin saja berubah setelah nanti Presiden Donald Trump yang terpilih kemarin dilantik. Karena itu kita harus bergerak cepat mengantisipasi segala perubahan yang ada di dunia ini. Kita harus selalu siap mengantisipasi setiap perubahan. Terlambat sedikit saja kita mengantisipasi itu, kita akan digulung oleh sejarah. Dalam negeri sendiri, tantangan kita masih banyak. Kemiskinan yang masih ada, kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar kaya dan miskin, pengangguran juga masih ada di negara kita, meskipun rasio kesenjangan kita sudah turun sedikit, tetapi tetap masih pada posisi yang kuning menuju ke merah. Dan seperti sudah sering saya sampaikan, sebagai bangsa kita beruntung, sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa kita mempunyai Pancasila. Dengan Pancasila kita bisa mendeteksi setiap perubahan yang ada. Dengan Pancasila kita bisa mengukur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang tidak sesuai dengan fitrah kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun akhir-akhir ini, terutama di media sosial, kita sering lihat penghasutan, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian yang kalau ini tidak kita waspadai bisa memecah belah bangsa kita. Inilah yang harus terus kita waspadai. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai partai politik yang rohnya adalah keadilan dan pembangunan, saya berharap PKP Indonesia dapat menjadi panduan, dapat
menjadi penyalur aspirasi rakyat untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Perlu saya tekankan bahwa sejak awal pemerintah terus menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila, yaitu kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong, kebijakan yang bertujuan menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini akan terus-menerus kita lakukan. Seperti BBM satu harga. Ini adalah salah satu yang sudah 1,5 tahun yang lalu kita perjuangkan, tetapi baru bisa terlaksana 3 bulan yang lalu. Kita lihat bahwa harga BBM premium di Papua, terutama yang di pegunungan, harganya bisa 60.000, 70.000 sampai 100.000 per liter. Pada yang di Jawa hanya 6.450. Sudah berpuluh tahun itu terjadi dan alhamdulillah kemarin bisa kita samakan satu harga jadi 1.450. Kita yang di Jawa akan naik Rp500. Rp1.000 demonya 3 bulan. Yang di Papua harganya 60.000, 70.000, 80.000, 100.000, nggak pernah demo bertahun-tahun. Yang kemarin saja, yang naik Pertamax sama Pertalite saja ada demo. Ada yang naik bukan premiumnya. Sekali lagi yang di Papua bertahun-tahun nggak pernah demo, harganya 60.000, 70.000, 80.000. Inilah yang ingin kita hantarkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang belum dan dalam proses kita lakukan adalah semen. Semen juga sama. Di Jawa 70.000, 80.000. Di Puncak, di Lanijaya, di Wamena harganya 800.000 sampai 2,5 juta. Ini yang belum bisa kita selesaikan, tapi insya Allah ini juga akan terus kita perjuangkan. Dari segi kebijakan anggaran dalam APBN perubahan 2016 untuk pertama kalinya jumlah anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari anggaran pusat, anggaran kementerian dan lembaga. Begitu juga APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun yang lebih besar sekali, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin mendorong peredaran uang, perekonomian daerah itu bisa bergerak lebih baik lagi. Dari segi menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, sudah mulai terlihat hasil dan usaha kita untuk membuat beragam terdepan Indonesia menjadi layak dan membanggakan. Seperti yang bisa kita lihat di pos lintas batas negara, di Entikong, di Mota Air dan di Mota Masih. Dulu di Entikong itu kantor bea cukai, kantor karantina, kantor imigrasi. Seperti ya malu kita kalau kita nengok di negara sebelah seperti kandang. Tapi alhamdulillah sekarang ya mungkin bisa 3 atau 5 kali lebih baik dari yang ada di sebelah kita. Di Mota Ain juga 2 tahun yang lalu saat saya ke sana juga sama. Kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan Mota Ain. 2 minggu setelah saya ke sana, saya perintahkan untuk dirobohkan dan